Dalam hidup, ada perjalanan yang bukan sekedar langkah kaki, tapi perjalanan jiwa. Perjalanan yang mengajarkan tentang rasa lelah, tentang syukur, tentang kebesaran alam yang tak bisa dibantah. Ini adalah kisah kami. Pendakian selama 3 hari 2 malam menuju ketinggian 3019 meter di atas permukaan laut, menuju puncak Pangrango. Kami memulai perjalanan menuju base camp. Setibanya kami di base camp, udara sejuk langsung menyapa. Sebelum memulai pendakian, sejenak kami rehat, berbincang-bincang, dan mempersiapkan semuanya. Dan disinilah titik awal perjalanan kami dimulai. Pagi itu, udara masih dingin ketika kami menjejakkan kaki di titik awal pendakian. Kami meninggalkan base camp dengan langkah perlahan menyusuri jalur yang masih cukup datar. Shelter pertama yang kami tuju adalah Telaga Biru. Jalur masih bersahabat dan udara sejuk menusuk kulit. Tak lama, kami sampai di shelter Telaga Biru. Sebuah telaga kecil dengan warna kebiruan, dikelilingi kabut tipis yang menari di atas permukaannya. Di sini kami berhenti sejenak, menikmati ketenangan, meneguk segelas kopi, sambil bercengkrama dan menikmati indahnya sebuah telaga biru. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Ini mencapai sebuah harapan. Tujuan. Setelah kami beristirahat sejenak, kami pun mulai melanjutkan perjalanan. Beberapa lama kami dari Telaga Biru, kami pun sampai di shelter yang diberi nama Shelter Karenta. Di mana shelter ini adalah sebuah rawa yang sudah ditumbuhi pohon-pohon dan rumput rawa. Di shelter ini kami langsung melintas karena setelah shelter ini vegetasi mulai berubah. Jalan menanjak sudah menunggu di depan. Napas mulai berat, tapi hati tetap kuat. Dan kami pun tiba di shelter Penyancangan, sebuah titik istirahat yang menawarkan sedikit ruang untuk melepaskan beban di punggung. Kami duduk sejenak.
Ya berlama-lama kami di shelter ini dan kami kembali berdiri untuk melanjutkan perjalanan menuju shelter Rawalenok 1. Dari shelter Penyancangan menuju Rawalenok 1, jalur curam mulai menggoda kami. Di sini napas kami mulai gak beraturan dan kami pun memutuskan untuk istirahat sejenak. Olahraga ya. Olahraga luar biasa ini. Treknya lihat tuh. Hit. Masya Allah. Masya Allah, nikmat mana lagi yang kau dustakan ya Allah. Ya Allah. Rasanya seperti apa gitu. Yang di rumah itu nggak ada rasanya, di situ pasti ada rasanya. Ya kan? Rasa apa pun Seperti ada air putih ada rasanya. Setelah dirasa sudah cukup kami beristirahat, kami pun melanjutkan pendakian menuju Rawalenok 2. Gak lama kemudian, kami tiba di shelter Rawalenok 2. Di sini kami mulai merasakan bahwa perjalanan ini bukan soal kecepatan, tapi soal bagaimana kita menikmati setiap titiknya. Dari shelter Rawalenok 2, kami menuju shelter Batu Kuku 1. Jalur bebatuan mulai mendominasi, napas makin pendek, tapi semangat tak pernah turun. gas. Ready? Jadi oke gas. Kemudian kami melanjutkan ke shelter Batu Kukus 2 dan 3. Ketiganya
terhubung dalam jalur yang lumayan menggoda kaki kami. Tapi semangat kami masih terus membara. Sinar matahari mulai turun saat kami sampai di shelter Pondok Pemandangan. Kemudian kami tiba di shelter air panas. Uap air hangat yang mengalir sangat deras dari atas tebing. Di jalur ini kami harus super hati-hati. Sedikit saja salah langkah, fatal akibatnya. Luar biasa. Luar biasa. Tapi di balik itu, tempat ini menyajikan pemandangan yang menakjubkan. Dan berlama-lama kami di situ. Kami melanjutkan perjalanan ke shelter Kandang Batu. Oke, sekarang pukul 13.49 kita udah sampai di Kandang Batu ya. Satu pos lagi menuju Kandang Badak. Itu kita mendirikan tenda. Mudah-mudahan cuaca tetap kondusif, bagus. Kita tidak ada yang masalah apapun dan intinya sesuai harapan kita. Dari Kandang Batu, langkah kami meminta untuk melanjutkan menuju shelter Tancau.
di mana dari shelter ini kami tinggal selangkah lagi menuju kandang badak. Namun gak semudah itu, karena jalur di hadapan kami benar-benar sangat membuat dengkul kami menari. Masih jauh bang, jauh banget. Sejauh lu menaruh harapan padanya. Iya. Alhamdulillah sekarang kita sudah di Pancawelo di ketinggian 2280 mdpl ya. Kata-kata buat Pancawelo: pendaki cerdas selalu peduli diri, peduli kawan, peduli alam. Artinya kita kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, kita tidak sendiri, kita perlu orang lain. Langit mulai terlihat redup. Angin mulai menusuk kami mempercepat langkah menuju tempat camp, yaitu shelter kandang badak. Akhirnya sampai kandang badak. Langit mulai terlihat redup. Angin mulai menusuk. Kami mempercepat langkah menuju tempat camp, yaitu shelter kandang badak. Seperti banyak kami di kandang badak, dan yang mulai berdiri. Satu persatu, lampu headlamp menyala. Di sini kami memasak makan untuk menambah stamina kami. Suasana camp begitu hangat. Tawa kecil yang hangat dan rasa syukur yang sulit diungkapkan. Di ketinggian ini sinyal hilang, tapi kami merasakan lebih terhubung dengan diri sendiri dan dengan alam. Oke, kali ini kita akan melakukan summit attack menuju puncak Gunung Pangrango. Mudah-mudahan tetap kita awali dengan bismillah dan mudah-mudahan sesuai harapan kita di sana ya. Kita akan melakukan ngopi bareng di sana. Oke, kita ikutin terus kelanjutannya. Masih pagi saat kami bersiap melanjutkan pendakian. Embun belum kering, udara dingin merayap perlahan, dan tubuh masih terasa lelah dari hari sebelumnya. Tapi ada satu hal yang membakar semangat kami pagi itu. Perjalanan menuju puncak Pangrango, 3019 meter di atas permukaan laut. Dari shelter kandang badak, kami tahu jalur ini akan menjadi salah satu yang paling menantang, sekaligus paling menakjubkan dalam perjalanan ini. Jalur dari kandang badak menuju puncak benar-benar alami. Tidak ada tangga buatan, tidak ada jalur yang dirapikan manusia. Ini murni jalur hutan, apa adanya, penuh dengan tantangan. Sejak beberapa menit awal pendakian, kami sudah disambut oleh pohon tumbang yang menghalangi jalur. Ada yang melintang rendah, memaksa kami untuk membungkuk, bahkan merangkak di bawah di batang. Ada pula pohon raksasa rebah di tengah jalan, membuat kami harus melompat, menyimbangkan tubuh di atas lumut, sambil pegangan pada dahan sekitarnya.
Ini bukan jalur biasa. Ini jalur yang menuntut kehati-hatian, fokus, dan kerjasama. Semakin ke dalam, jalur semakin menanjak tajam. Tak sedikit, tanah yang kami pijak, tanahnya lembab. Napas kami semakin berat. Langkah semakin pendek, tapi kami sangat menikmati pendakian ini. Tengah hutan ini begitu majis. Pohonan penuh lumut hijau yang lebat, ranting-ranting menggantung seperti tirai alam. Suara hutan mengalun pelan, suara burung, dedaunan jatuh, dan langkah kami yang pelan tapi pasti. Sekali kami berhenti, bukan hanya untuk mengatur nafas, tapi juga untuk menikmati keindahan hutan yang murni ini. Oke, kita gas lagi. Ya, Oke. target, nggak target sih, ya kita upayakan jam 11 sampai di sana. Tempat ini seperti dunia yang belum tersentuh waktu. Sunyi, lembab, penuh misteri, tapi juga menenangkan. Tantangan di setiap meter. Jalur menuju puncak tidak pernah memberi ampun. Terkadang kami harus merunduk di bawah batang, lalu beberapa meter kemudian meloncat di atas pohon besar lainnya. Tidak ada jalur lurus, semuanya berliku, naik, turun, dan sempit. Tapi justru disinilah letak istimewanya. Tidak ada yang mudah di jalur ini, tapi setiap tantangan, setiap pohon tumbang, setiap akar yang nyaris membuat kami terjatuh, semuanya adalah bagian dari perjalanan itu sendiri. Karena di gunung, yang kuat bukan yang paling depan, tapi yang mau menunggu dan menjaga yang di belakang.
Beristirahat sejenak dalam diam. Di satu titik kami berhenti cukup lama dan meneguk air sedikit dan menikmati udara yang sejuk. Tidak banyak bicara, hanya suara nafas yang masih berat dan suara dedaunan jatuh yang tak pernah berhenti. Kami saling pandang dan senyum, lelah tapi bahagia karena kami tahu puncak itu dekat. Enaknya cuaca gini makan bubur kacang hijau, pakai ketan hitam, campur santan, yang hangat-hangat loh, keruat loh. Kurang setuju sih. Minimal bakso gitu. Bakso urat gitu Iya, sama sambelin gitu. asam manis lah. Ada tukang bakso juga? Ada. Ada supermarket juga ada di atas, Indomaret baru bikin. Warung Madura ada di atas. Bebe, puncak. Dan akhirnya, setelah lebih dari 3 jam perjalanan dari Kandang Badak, kami mulai melihat langit mulai terbuka. Kami mempercepat langkah. Napas sudah berat, kaki sudah gemetar, tapi hati tak sabar. Dan di sanalah puncak Pangrango. Sebuah padang kecil terbuka dikelilingi vegetasi khas dataran tinggi. Angin berhembus kencang dari depan mata. Hampar. Alhamdulillah kita di pukul 11.24 kita udah sampai di Mandalawangi, surya kencananya Gunung Pangrango. Di sini kita akan ngopi-ngopi santai dulu. Sudah ngopi-ngopi santai, baru kita melanjutkan ke puncak. Jauh mata memandang. Kami berdiri, berdiam, menatap langit, menatap bumi dari atas. Makan pop mie harga 7.000 di Gunung berasa makan bakmi internasional yang seharga 500.000 ke atas. Tidak banyak kata, hanya rasa. Rasa syukur, rasa lega, rasa bangga. Alhamdulillah kita sudah sampai. Semua beban di punggung terasa ringan, dan semua rintangan di jalur tadi berubah menjadi cerita yang tak akan pernah kami lupakan. Berdiri di ketinggian 3019 meter di atas permukaan laut, kami sadar bahwa puncak ini bukan akhir dari perjalanan, tapi awal dari rasa hormat yang lebih dalam terhadap alam. Bahwa alam bukan untuk ditaklukkan, tapi untuk disyukuri dan dijaga. Bahwa setiap pohon yang tumbang di jalur bukan penghalang, tapi pengingat bahwa kami hanyalah tamu dan hutan ini adalah tuan rumahnya. Ke puncak Pangrango bukan sekedar perjalanan fisik, tapi perjalanan batin tentang bagaimana kami belajar sabar, saling percaya, dan menghargai setiap langkah sekecil apapun. Terima kasih Pangrango, untuk jalurmu, untuk hutanmu yang sakral, dan untuk puncakmu yang menggetarkan hati. 3019 meter di atas permukaan laut, ini bukan hanya angka, tapi kenangan yang tidak mungkin kami lupakan.